kembali lagi dengan saya Tarisan Nurjana di Pesing. Nah, di zaman sekarang, gak remaja, gak orang dewasa ngalamin apa yang namanya gangguan kesehatan mental. Mau yang disadari ataupun enggak, apalagi para remaja lagi masa-masanya tuh mereka diguncang kebingungan, labil, dan bahkan berontak. Nah, tanpa mereka sadari pun, mereka tuh tengah mengalami gangguan kesehatan mental. Misalkan nih ya, anak sekolahan yang mau masuk ke jenjang SMA atau kuliah, mereka itu dihadapkan dengan pilihan kemana mereka yang akan lanjutkan. Entah itu bingung karena mereka nggak tahu mau kemana, atau mau melanjutin kemana, atau mereka bingung karena mereka punya pilihan, tapi orang tua memaksa mereka untuk mengikuti apa yang mereka sarankan. Nah, pasti kalian bingung kan? Malah kepikiran, overthinking, dan bahkan bisa sampai stres loh mereka mikirin ini. Nah, ini juga bisa disebut gangguan kesehatan mental. Nah, kenapa sih bisa disebut dengan gangguan kesehatan mental? Nah, karena gangguan kesehatan mental itu diartikan sebagai keadaan di mana seorang mengalami kesulitan mengenai persepsinya tentang kehidupan. Nah, hubungan dengan orang lain dan sikapnya terhadap dirinya sendiri. Nah, masalahnya tuh mereka nggak bisa nih nyikapin atau ngungkapin apa yang mereka inginkan ke depannya, itu bahkan ke orang tuanya sekalipun. Nah, hal seperti inilah yang pada saat ini tuh sering tersebut dengan gangguan kecemasan, atau bahkan dalam bahasa kerennya tuh anxiety disorder. Nah, kenapa bisa disebut gangguan kecemasan? Nah, tanpa mereka sadari, rasa bingung itu nentuin ke depannya bakal gimana. Mastiin semuanya bakal baik-baik apa enggak sih. Nah, dan hal itu juga malah terus-terusan kepikiran. Itu tuh mereka udah kena gangguan kecemasan atau anxiety. Nah karena kenapa sih ini tuh bisa terjadi? Karena mereka tuh nggak punya tempat untuk cerita apa yang sedang mereka alami dan rasain. Nah, mereka kebanyakan mendem semua masalah mereka sendiri, entah karena memang mereka nggak punya tempat cerita, atau karena mereka nggak punya orang yang dipercayai untuk mereka nyimpan semua permasalahan mereka. Nah, seorang tokoh muslim itu ada yang bernama Ibnu Miskawiyah, mengartikan bahwa seseorang itu menjaga kesehatan jiwanya itu harus terus melakukan penalaran dan perenungan. Nah, kecemasan dalam Al-Quran itu dipandang sebagai sebuah manifestasi dari rasa takut yang berlebihan pada masa yang akan datang, yang belum sama sekali terjadi. Nah, adanya kesempitan jiwa dan gelisah atau keluh kesah ini, cara mengatasi kecemasannya itu dalam Islam disebutkan bisa dilakukan dengan bersungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beribadah seperti sholat, zikir, dan doa, serta senantiasa berakhlak mulia. Nah, Al-Quran yang menjadi pembimbing dan panduan bagi umat Islam ternyata itu memiliki obat dan penawar untukmu, yaitu agar sembuh dari anxiety ini atau kecemasan. Nah, salah satunya dalam surat Al-Quran yang dapat kamu baca, yaitu surat Ad-Duha. Sesungguhnya kesudahan itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Apa yang bakal kamu datangi nantinya adalah jauh lebih baik dengan apa yang sedang kamu alami sekarang. Jadi tetaplah bersabar. Nah, jika kalian ngira kalau anxiety disorder dan depresi itu sama, itu enggak sama sekali. Yaitu kedua itu tuh hal yang berbeda, ya walaupun terlihat sangat mirip, namun keduanya itu sangat berbeda sekali.
Nah, pengidap depresi akan merasakan keputusasaan dan kemarahan yang mungkin nggak kekontrol. Nah, energinya pun cenderung akan sangat rendah dan pengidapnya pun akan merasa kelelahan dengan kegiatan yang harus mengulang yang terus dilakukannya. Nah, sedangkan anxiety disorder ini lebih berbahaya dibandingkan dengan depresi. Nah, kenapa bisa berbahaya? Nah, karena orang yang terkena anxiety ini akan merasakan perasaan takut, panik, dan cemas pada suatu situasi secara mendadak. Nah, hal ini juga jelas bisa sangat mengganggu, bahkan membatasi seseorang untuk melakukan sesuatu dan untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya itu siapa aja sih yang memiliki resiko mengalami gangguan ini? Nah, yang pertama yaitu ada seseorang yang memiliki kepribadian tertentu seperti rasa malu atau hambatan perilakunya, merasa tidak nyaman dan selalu menghindari orang atau situasi atau bahkan lingkungan yang tidak dikenal. Nah, yang kedua ada seseorang yang mengalami pengalaman stres atau traumatis di masa kanak-kanak atau masa remaja. Yang ketiga, yaitu ada seseorang yang memiliki riwayat kecemasan, yaitu kecemasan dalam keluarga atau bahkan kondisi kesehatan mental lainnya. Nah, yang terakhir, yaitu ada seseorang yang mempunyai kondisi fisik tertentu, termasuk masalah tiroid dan aritmia jantung. Yaitu apa sih aritmia itu? Ya irama jantung yang tidak biasa, kayak berdebuk kencang gitu. Nah, untuk para wanita nih ya harus lebih hati-hati. Nah, karena menurut penelitian gangguan kecemasan ini lebih sering terjadi pada wanita nih, sobat pesing. Jadi hati-hati ya. Nah, para peneliti ini beranggapan bahwa itu bisa terjadi karena hormon wanita. Nah, kayak yang udah dijelasin tadi, perasaan cemas merupakan hal yang wajar dan tidak selamanya diartikan buruk. Nah, tapi akan menjadi sangat perlu diwaspadai ketika rasa cemas itu terus muncul meski faktor pemicunya itu sudah hilang. Nah, ketika hal ini terjadi, kalian itu mesti meminta bantuan psikolog atau psikiater untuk mengatasinya. Baik sobat pesing, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hal tersebut. See you. Semoga bermanfaat ya sobat pesing. Dah. Baik, mungkin sobat pesing segitu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Kembali di next video. Dah, bye.